Pria itu memanfaatkan celah pandangan orang lain untuk menumpang hidup, tinggal dan makan secara diam-diam. Meski pemilik rumah merasa ada kehadiran asing, setiap kali menoleh pria itu sudah berpindah tempat, bahkan diam-diam. Ia sempat beradu pandang dengan sang nyonya rumah. Kemampuan tak terlihat itu justru dipelajarinya saat mendekam di penjara. Ia sebenarnya lulusan universitas ternama, namun tak memiliki pekerjaan tetap. Ia hidup dengan menyelinap ke rumah orang lain, menggunakan barang-barang mereka, lalu pergi tanpa jejak. Anehnya, selama bertahun-tahun cara hidup itu tak pernah terbongkar. Pria itu berkeliling kota dengan sepeda motor, menempelkan selebaran iklan. Jika selebaran itu dibiarkan beberapa hari, ia tahu rumah itu kosong. Ia masuk, lalu tinggal sementara dengan tenang. Pria itu bukan sekadar menumpang gratis. Rumah dibersihkan, pakaian dicuci. Bahkan sebelum pergi, ia sengaja berfoto bersama keluarga pemilik rumah, sebagai kenangan aneh bagi dirinya sendiri. Suatu hari, ia masuk ke rumah baru, dan tanpa sadar pemiliknya, seorang wanita, masih berada di dalam. Wanita itu diam-diam mengamatinya dan merasa pria ini bukan penjahat. Kecurigaannya hilang saat pria itu memasak, mencuci, dan memperbaiki timbangan yang rusak. Ketika pria itu beristirahat, wanita tersebut keluar. Mereka sama-sama terkejut. Tiba-tiba telepon rumah berdering, suara kasar suami wanita itu terdengar. Pria itu panik dan pergi. Setelah itu, ia menyalakan motor, dan tanpa diduga, wanita itu keluar dan naik ke belakang. Sejak saat itu, mereka hidup bersama, menumpang dari satu rumah kosong ke rumah lain. Suatu hari, mereka masuk ke rumah yang dindingnya dipenuhi foto seorang petinju. Mereka tak terlalu peduli. Malam itu, mereka minum anggur pemilik rumah dan tertidur. Tak disangka, pemilik rumah pulang lebih awal dan langsung memukul pria itu. Karena tak ada barang yang hilang, istri petinju menghentikan pertikaian. Keduanya pun kembali kehilangan tempat tinggal. Keesokan harinya mereka mencari rumah kosong lain. Namun saat pintu dibuka, mereka terkejut. Seorang pria tua telah meninggal. Karena iba, mereka mencoba menghubungi anaknya lewat telepon rumah, namun tak tersambung. Akhirnya mereka menguburkan jasad itu dengan layak dan membersihkan rumah sebelum tinggal di sana. Beberapa waktu kemudian, anak pria tua itu pulang. Melihat rumahnya ditempati orang asing dan ayahnya menghilang, ia melapor ke polisi. Keduanya ditangkap. Penyelidikan mengungkap bahwa mereka kerap masuk rumah orang secara ilegal, sehingga dicurigai melakukan pembunuhan. Namun kemudian terbukti pria tua itu meninggal karena penyakit. Dan fakta lain terungkap. Wanita tersebut tercatat sebagai orang hilang. Saat suaminya datang, ia menuduh pria itu menculik istrinya. Sementara itu, ia dipenjara karena pelanggaran hukum. Di balik jeruji, pria itu terus memikirkan wanitanya. Kemudian ia melatih kemampuan menghilang dengan memanfaatkan keterbatasan pandangan manusia. Selama ia berada di luar sudut pandang itu, ia yakin bisa benar-benar lenyap. Meski akhirnya tetap tertangkap dan menerima tamparan, ia justru tersenyum. Karena kini ia yakin, kemampuan itu bukan sekadar ilusi,